Oke, kita buat project baru, pilih yang circuit, create new circuit. Oke, kalau sudah di rename saja ini. Misalkan LED L3 programming LED seperti ini. Terus kita ambil breadboard yang small aja, ya seperti ini. Terus kita ambil Arduino, ya ini Arduino-nya. Oke, seperti ini. Ini LED dan Arduino, breadboard dan Arduino. Oke, terus tambahkan LED. Tambahkan LED seperti ini. Kita tambahkan 2 LED. Oke, seperti ini. Ya, sebelum masuk ke cara untuk mengontrol LED menggunakan Arduino, di sini saya mau jelaskan sedikit mengenai pin-pin yang ada di Arduino. Jadi di sini kita sudah paham mengenai apa fungsi dari Arduino, kemudian bagaimana untuk bagaimana cara untuk mengkoneksikan Arduino dengan PC sudah kita ketahui bahwa Arduino ini nanti terkoneksi menggunakan kabel USB. Jadi nanti sumber tenaganya itu bisa dari kabel USB dari laptop kita sumber tenaganya. Terus di sini itu ada beberapa pin yaitu pin power, pin analog, dan pin digital. Ya nanti yang akan terhubung ke baris atau rel positif negatif breadboard yang kita punya itu akan terhubung ke pin power. Ada power 3,3 volt, ada 5 volt, terus ada ground, ada V-in. Nah, ini sebenarnya terhubung ke sumbu positif. 3,3 volt dan 5 volt ini terhubung ke sumbu positif. Bedanya ya dari tegangannya. Kalau 5 volt tegangannya 5 volt, kalau 3,3 volt tegangannya 3,3 volt. Kalau GND itu sebenarnya kependekan dari ground. Ground itu nanti tersambung ke sumbu negatif. Ya, ini groundnya ada 2, bebas milih mau ground yang mana. Kalau V-in ini nanti terhubung ke sumber tegangan. Jadi V-in terhubung ke sumber tegangan. Jadi kalau misalkan ingin menambah daya, kita bisa menghubungkan V-in ini ke baterai atau ke sumber tegangan yang lain. Ini reset ini sama dengan tombol ini reset. Seperti itu. Terus ini ada pin analog. Pin analog itu ada 6, mulai dari A0 sampai A5. Lalu ada pin digital, ada 0 sampai 13, ada 14 pin. Jadi ada 0 sampai 13. 0 sampai 13. Seperti itu. Ya, seperti ini. Terus kita akan coba untuk mengontrol LED. Sebelum kita mengontrol LED, di sini saya akan menghubungkan, kita pakai yang 3,3 volt saja, sudah cukup karena LED ini kan butuhnya cuma 2 volt saja. Yang ini kita hubungkan ke sumber tenaga yang positif. Seperti ini. Warnanya merah. Terus
yang ground. Ground kita hubungkan ke rel yang negatif. Seperti ini, warnanya hitam. Seperti itu ya. Nah, itu. Jadi kita sudah terhubung ke sumber energi. Sumber energinya langsung berasal dari Arduino. Arduino dapat energi dari USB. Dari kabel USB. Ya, terus di sini kita tambahkan resistor. Sebenarnya boleh ditambah resistor, boleh enggak. Di sini biasanya ditambah resistor karena takut kalau tegangannya terlalu besar. Soalnya kan kita di sini lihat powernya itu yang disuplai Arduino itu sampai 3,3 volt. Walaupun 3,3 volt itu masih dalam batas ambang batas normal sih, masih tidak akan merusak LED-nya juga, tapi kita tambahkan resistor. Untuk resistornya itu yang sering dipakai itu muatannya 220 ohm. Jadi kalau kalian beli resistor 220 ohm di toko-toko elektronik banyak. Ini resistornya ditaruh di kaki yang anoda. Terus kita hubungkan ke sumbu positif, warnanya merah. Yang ini dihubungkan ke sumbu negatif, warnanya hitam. Ya, seperti ini. Terus kita coba hidupkan terlebih dahulu. Ya, ini kalau di simulator ini sudah dianggap Arduino-nya terhubung ke PC. Ya, ini sudah nyala tapi tidak begitu terang. Kalau diganti resistornya 110 biar agak terang. Ya, ini ya. Sudah berhasil ya, sudah berhasil menyala, tetapi kalau kita di sini cuma menghubungkan ke sumber tenaga saja, kita tidak bisa mengontrol LED-nya, kita tidak bisa mengontrol berapa durasi dari LED ini menyala. Ya, ini di stop dulu. Terus yang kedua yang LED ini saya kasih warna yang beda saja. Biru misalkan. Ya, di sini sama saya tambahkan dengan resistor. Ini di copy paste itu bisa. Di copy paste itu langsung otomatis dia menduplikat diri. Ya, seperti ini. Terus ini kaki yang negatif, yang katoda saya hubungkan ke sumber energi negatif. Ini black. Ini ya, yang ini akan saya hubungkan dengan pin yang ada di Arduino. Saya buat seperti ini ya, kabelnya biar kelihatan. Seperti ini. Oke. Ini saya hubungkan ke pin digital. Ya. Jadi gunanya pin digital itu digunakan untuk mengontrol LED, terus mengontrol komponen-komponen yang berhubungan dengan tombol-tombol. Seperti ini. Ya, kalau ini kan tidak terhubung ke sumber energi positif, jadi kabelnya bebas mau dikasih warna apa. Nah, seperti ini. Ya, ini kan kita sudah terhubung ke pin Arduino. Selanjutnya kita bisa mengontrol LED warna kuning ini. Ya, LED warna kuning ini bisa kita kontrol.
Di sini kalau kita buka kodenya, itu secara otomatis dia akan membuat sebuah blok kode, sebuah blok yang digunakan untuk menghidupkan LED ini, menghidupkan LED yang ini. Nah, seperti yang dulu pernah kita coba. Ya, ini dihapus saja. Ya, sekarang kita akan mengontrol LED warna kuning ini. Untuk mengontrolnya, kita masuk ke blok, kita ngodingnya pakai ini aja ya, pakai blok saja ya, tidak pakai basasi. Karena nanti kalau kita ngoding pakai blok, nanti secara otomatis dia dikonvert ke basasi. Jadi enak kita kalau misalkan sudah berhasil di blok, itu sudah otomatis dikonvertkan, terus tinggal kita pakaikan di real world-nya. Jadi kita ngoding di Tinkercad, terus nanti kalau sudah jadi simulasinya, tinggal dimasukkan ke Arduino yang asli. Oke, di sini masuk ke, di sini ada output, input, notation, control, math, variables. Ya, ini yang output, pilih yang output, terus kemudian pilih set pin, terus pilih yang control, kita pilih yang white. Seperti ini. Jadi, karena kita menempatkan kabel jumpernya di pin nomor 2, maka di sini set pinnya kita ubah menjadi 2. High ini menunjukkan kalau kita itu memberikan tegangan yang membuat LED ini menyala. Jadi kalau high itu artinya LED-nya menyala. Kalau white ini berarti durasi menyalanya. Durasinya 1 detik. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kita ingin membuat LED ini menyala selama 1 detik, seperti ini. Terus kalau kita ingin membuat LED-nya kedap-kedip, ini high, terus ini diganti low. Terus ini misalkan weight-nya saya ubah menjadi 0,3 second. Terus ini 0,3 second. Jadi nanti dia akan kedap-kedip. Pertama dia nyala, terus nanti dia nyala selama 0,3 second, terus kemudian dia mati selama 0,3 second. Seperti itu. Ya, ini kalau di start simulation, ya ini sudah bisa tampil. LED-nya akan kedap-kedip selama 0,3 second. Ya, ini kalau mau lebih lama bisa diganti. Misalkan ini 1, matinya 0,3 detik. Dan 1 detik. Seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Ya. Seperti itu. Nanti secara otomatis sama Tinkercad-nya itu akan dikonvertkan ke teks. Nah, cuma kalau kita beralih dari block editor ke text editor, dari block editor ke text editor, maka blok yang kita buat ini akan otomatis dihapus. Ya, ini adalah kodenya dalam bahasa C. Kode yang di Arduino-nya. Jadi kalau di Arduino yang asli, di software Arduino IDE itu tidak ada blok, tidak ada blok seperti ini. Nah, ini kalau kita kembali ke blok lagi, kodenya hilang. Nah, ini balik lagi ke LED. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau di Arduino yang asli, di Arduino IDE itu tidak ada blok-blok seperti ini. Kalau di Tinkercad ada. Jadi lebih memudahkan kita. Seperti itu.
Ya, seperti itu kalian bisa bermain-main menggunakan LED. Kalau pertemuan hari ini kita masih pakai LED ya. Pertemuan minggu depan kita nanti pakai buzzer dan pakai tombol switch. Seperti itu. Ya, sekarang kita akan lanjut ke multiple LED. Ini kan single LED. Cuma ini doang yang kita program. Sekarang kita lanjut ke multiple LED. Ya, kita buat sirkuit baru. Terus panggil Arduino, tarik Arduino-nya. Ya, seperti ini. Terus breadboard, small breadboard. Seperti ini. Terus seperti biasa LED. Ya, tambahkan LED. Saya mau tambahkan 3 LED. Ya, seperti ini aja. Tambahkan 3 LED seperti ini. Terus seperti yang tadi kita hubungkan. Sekarang yang 5 volt saja, biar tegangannya lebih gede. 5 volt ini kita hubungkan ke rel positif. Rel yang positif. Ini red, terus ground. Groundnya bebas, mau pilih yang mana. Ini ke rel yang negatif. Black. Ya, seperti ini. Terus tambahkan resistor. Resistornya dihubungkan ke sini. Ini sudah terhubung ya. Agak naik saja. Ya, resistor. Ini resistornya saya kasih resistensinya. Ya, resistensinya ini 220. Ya, ini otomatis nanti warnanya berubah. Ini saya copy. Taruh di kaki yang anoda ya. Taruh di kaki yang anoda. Ya, bisa di copy, bisa di drag and drop, tapi lebih cepat di copy. Terus ini terhubung ke kaki yang negatif, black. Ini katodanya ke negatif. Ya, seperti ini. Terus tinggal kita hubungkan kaki yang positif ini ke pinnya. Ini saya hubungkan ke pin nomor 2. Terus ini saya hubungkan ke pin nomor 3. Warnanya saya ganti orange. Terus ini saya hubungkan ke ketupan. Ini pin nomor 4. Ini warnanya saya ganti, ya ini biru. Ya, seperti ini. Kita coba dulu apakah dia menyala. Tidak menyala.
Stop simulation. Oh ya, ini karena dia belum diprogram ya. Kita program dulu. Ini kalian ngikuti atau nyimak dulu? Ngikuti sekalian, Pak. Ngikutin, Pak. Oke. Kecepatan atau pelan? Atau pas? Sedang, Pak. Ya. Kita program dulu. Kita program dulu. Oke, di sini seperti yang saya ajarkan tadi ya, di sini kita set pin-nya. Terus ini weight-nya. Ini pin-nya kan 2, 3, 4 ya. 2. Terus ini tinggal di klik kanan, pilih duplicate, nanti dia bentuk seperti ini. Ini 3. Terus ini 4. Oke, seperti ini. Kita coba dulu simulasikan. Ya. Nyala ya. Menyalanya itu dimulai dari LED yang ini, yang LED pin nomor 2, terus 3, terus 4. Dia menyala urut karena kita set di sini pin 2 dulu dieksekusi, terus kemudian pin 3, terus pin 4. Nah, nanti kita akan lakukan menyalanya itu ini dulu, ini, terus nanti yang mati ini dulu, ini. Jadi nyala, terus nanti mati. Urutannya seperti itu. Ini tinggal klik kanan, duplicate, ya. Terus di sini diganti low, ini low. Terus di sini diubah yang mati, yang LED ini dulu, LED 4 dulu, terus 3, terus 2. Oke, kita start simulation. Ya, ini nyala, terus ini mati. Ya, seperti itu. Terus dia looping terus sampai kita stop simulasinya. Oke, seperti itu. Seperti itu ya cara memprogramnya. Ya, terus ini saya kecilkan. Ya, terus di sini saya akan buat sebuah blok lagi. Ini. Ya, tadi kan kita menyalakannya kan berurutan ya. Dari pin 2, 3, 4. Sekarang kita buat dia itu menyalanya itu berbarengan. Dari pin 2, terus 3, 4. Ya, yang nyala berbarengan. Ini weight-nya ya, 1 second, jadi dia high semua ya, dia menyala, bareng-bareng menyala. Terus nanti matinya juga menyala. Matinya juga berbarengan. Ini kita kasih low semua. Seperti itu. Ya, kalau bloknya saya pisah seperti ini, tidak saya gabung kan, biasanya kan blok kan dalam satu kesatuan ya. Tapi ini saya pisah seperti ini, nanti apakah bisa atau enggak kira-kira. Terus nanti yang dieksekusi duluan yang mana? Ya, kalau saya tulis seperti ini, itu tetap
bisa dieksekusi walaupun tidak kita gabung seperti ini. Ini kan sebenarnya harusnya kan digabung, tapi kalau kita pisah seperti ini itu nggak apa-apa. Ya, ini nanti dieksekusi, yang dieksekusi itu yang ini dulu. Yang ini dulu, terus setelah itu yang ini. Start, nyala, 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 mati, 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 nyala bareng-bareng, mati bareng-bareng. Nah, tuh. Jadi boleh nuliskannya dipisah seperti ini, nggak apa-apa. Oke, terus kalau tak buat seperti ini, kita lihat mana dulu yang dieksekusi. Ya, yang dieksekusi yang nyala bareng-bareng dulu, terus yang nyala bergantian. Jadi ini tergantung letaknya. Kalau letaknya yang paling kiri, itu yang pertama kali dieksekusi. Seperti itu. Itu malah tak gabung tadi. Malah bergabung seperti ini. Malah bergabung jadi nggak jelas seperti ini. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada yang mau tanyakan sambil saya membetulkan. Ini dua. Sudah dicoba belum? Sudah, Pak. Berhasil ya, gampang ya. Ya, alhamdulillah berhasil, Pak. Ini dua, ini tiga, ini empat, terus ini empat, ini tiga, ini dua, seperti ini. Dua, tiga, empat, ya. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Maksudnya logika dari bloknya ini tersampaikan. Jadi kita harus tahu ini pin nomor berapa, kemudian kita harus tahu urutan pinnya. Ini kan 2 high, 3 high, 4 high. Jadi yang dieksekusi nomor 2 pin 2 dulu, terus 3, terus 4. Terus ini saya balik 4 dieksekusi terlebih dahulu, tapi dia low atau mati. Terus 3, terus 2. Kalau yang ini berbarengan. Ya, terus di sini kita juga bisa untuk melakukan looping. Ini ada looping, ini repeat. Ini bisa kita masukkan ke kode bloknya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kita bisa melakukan looping ini berapa kali, misalkan yang yang nyala berurutan kita set 2 kali. 2 kali seperti ini. Terus ini saya ubah aja menjadi 0,3 biar cepat. Ini 0,3, 0,3, dan 0,3.
Nah, seperti ini. Jadi nanti dia diulang 2 kali, baru dia nanti masuk ke yang nyala secara bersama-sama. Ini ya. Hitung. 1, 2, nah, baru nyala yang bersama-sama. 1, 2, ya gitu ya. Ini juga bisa kita tambahkan. Ini repeat. Misalkan ini 3 kali. Yang nyala bersama-sama 3 kali. Ya, kita cek. 1, 2, 1, 2, 3. Balik lagi ke yang nyala bergantian. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Nah, sebenarnya ini untuk mengkonvert ke bahasa C tidak perlu kita ke text editor, kita cukup download saja. Ini tombol ini ya, tombol panah ini ya. Download. Ini diganti dulu namanya nih. Ubah dulu namanya L4. Programming multiplet. Nah, seperti ini. Ini nggak perlu kita harus convert ke teks. Tinggal ini kita download saja. Yes, tadi yang ini ya. Terus ini kita buka pakai notepad misalkan. Nah, ini sudah dikonvertkan kodenya dalam bahasa C. Ya, ini .ino itu sudah mewakili ekstensi Arduino. .ino. Ya, seperti itu ya. Ya, ini sudah dikasih for loop pakai repeat tadi. Seperti itu untuk penggunaan LED. Gampang ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, coba kalian buat untuk rambu lalu lintas. Jadi kalian buat traffic light menggunakan Arduino. Dan breadboard. Ini kita gunakan LED. Ya, LED seperti tadi lah. Ini LED, ini LED, ini LED. Nah, ini kasih warna merah, ini kasih warna kuning atau orange. Terus ini kasih warna hijau. Seperti itu. Nah, seperti ini. Terus ini nanti menyala selama 3 detik. Ini menyala selama 0,3 detik. Tetapi dia kedap-kedip. Selama 3 kali. Terus ini menyala selama 5 detik. Ya, karena saya orangnya itu tidak suka kalau lampu hijau terlalu cepat. Soalnya kalau terlalu cepat nanti kita sudah ngantri panjang-panjang, ternyata mau jalan merah lagi. Dan kita beri lampu hijaunya paling lama. Jadi lampu merah 3 detik, lampu kuning menyala 0,5 detik, tetapi dia kedap-kedip selama 3 kali. Terus lampu hijau 5 detik. Nah, kalian buat simulasinya. Kita membuat simulasi lampu lalu lintas.
Saya beri waktu berapa, 10 menit cukup ya. Nah, terus nanti supaya saya bisa lihat pekerjaan kalian, ya, siapa yang sudah selesai, nanti coba diperlihatkan. Caranya seperti ini. Kemarin saya salah untuk memberikan share-sharean ya. Harusnya cara nge-share-nya seperti ini. Ini diklik tombol ini, tombol gerigi ini diklik. Nah, terus properties. Nah, ini diberi nama ya, ini diberi nama. Terus privacy-nya itu diganti public. Yang penting ini, yang privacy-nya diganti public, diberi nama, diberi deskripsi, itu opsional, tax juga opsional. Ini public domain, ini pokoknya privasinya public, terus save change. Nah, baru ini diklik seperti ini, diklik biasa aja. Nah, terus ininya di copy seperti ini. Nah, terus nanti dia bisa di-share, misal saya share di sini. Ya. Di sini saya bisa lakukan simulasi. Ya, nanti dibuat seperti itu, terus nanti di-share linknya yang ini lewat chat. Biar saya bisa lihat hasil pekerjaannya. Tapi yang tadi ya diubah ke public dulu. Nah, ini nanti bisa saya coba bisa lihat saya. Kodenya juga bisa dilihat. Ini juga spesifikasinya. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti buat traffic light, terus nanti di-share linknya. Caranya seperti tadi, ini diklik kanan, ini diklik biasa, properties, privasinya diganti public, terus buka ininya di copy, kirim ke saya. Seperti itu ya. Nanti seperti ini, boleh ditambah resistor, boleh enggak. Ya, silakan dibuat. Sepertinya sudah selesai. Kita lihat hasil pengerjaannya Mas Zulfan. Wih, seperti ini ya, udah rapi ya. Zulfan Ahmadi. Oke. Ya, pokoknya letakkan LED-nya seperti itu. Jangan sampai salah pin. Oke. Kita start simulasi. Merah 3 kali 5 detik. Ya, Mas Rizky Noval juga sudah. Oke. Stop. Kita lihat kodenya. Oke. Ya, ini bagus nih. Jadi sudah menerapkan repeat selama 3 kali. Ya, seperti ini ya. Set pin low. Ini buat apa ya?
Yang set pin 2 low buat apa ya? Ini sebenarnya nggak dikasih nggak apa-apa ini. Yang set pin 2 low, karena tidak ada perintah dia ngapain. Dihapus saja nggak apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terus kita lihat satu lagi. Punyanya Mas Rizky Noval. Oke. Oke, kita simulat ya. Itu. Ini pekerjaan kalian juga bisa di-share di Facebook, Twitter. Start simulasi. Oke. Merah. 5 detik. Ini lampunya sangat terang sekali nih. Kok jangka waktunya lumayan lama ya, pindah ya. Current outlet 5 volt, will recommend no ya. Ini daya yang masuk ke LED-nya terlalu besar. Resistornya harusnya dinaikkan resistansinya. Ya, ini set oke. Jadi dia kalau yang apa tadi? Kalau yang Mas Zulfan, Pak. Julfan tadi kan dia tidak mematikan pin LED di pin 2 ya. Kalau Mas Noval, ya Mas Rizky Noval ya, Mas Rizky Noval dia jadi lampunya hidup 3 detik dulu, terus setelah itu dia mati selama 3 detik. Jadi tadi makanya saya tunggu-tunggu kok lama amat nggak nyala lampu kuningnya. Nah, terus baru dia menyalakan lampu kuning selama berkedap-kedip selama 0,5 detik, terus dimatiin 0,5 detik. Nah, ini juga bisa sebenarnya, nggak apa-apa. Maksudnya ini bisa digabung, set pin 4-nya bisa digabung, bisa enggak. Tapi kalau menurut saya ini nggak perlu dikasih low sih, Mas. Jadi langsung hack semua saja kayak Mas siapa? Zulfan tadi. Baik, Pak. Ya, Yang tapi Pak. dari logikanya sudah bagus, sudah bisa untuk untuk lalu lintas. Cuma kalau misalkan saya sebagai pengendara motor terus pas lampu merah menyala terus lampu merah mati terus ketiga lampu kan mati selama 3 detik itu. Nah, saya sebagai pengendara motor bingung nih, lampunya mati selama 3 detik. Apakah saya harus jalan atau enggak? Nah, itu. Pak, izin menanggapi, Pak. Ya. Tadi kalau itunya dibuang, yang low-nya malah nggak mati-mati, Pak. Lebih enaknya dikasih kayak gitu aja, Pak. Nggak usah dikasih waktu. Langsung dikasih aja. Kalau punyamu gimana coba? Mungkin dikasih, Pak, tapi dikurangi gitu, Pak. Ya, dikurangi harusnya ya. Nggak usah dikasih waktu juga nggak apa-apa, Pak. Biar cepat gitu, Pak. Kalau nggak dikasih, seperti apa? Malah hidup terus, Pak. Yang merah hidup terus. Oh iya. Berarti dikasih ya.
Oh, Iya itu Pak, harus bundanya yang dikasih. terakhir tadi ya. Eto. Saya lihat kodemu. Oh ya ini ya, maksudnya ya. Dikasih tapi tidak dikasih Kasih waktu gitu Pak. aksi weight-nya berapa. Oh, makanya ini ada ya. Makanya di bawah ini dikasih ini ya. Kalau tidak dikasih waktu, dia langsung pindah. Hidup terus Pak, tapi Pak. Pindah-pindah, cuman hidup terus Pak. Mungkin ada yang lain. Ya. Atau enggak dikasih berapa 0, berapa detik aja. Kan kalau 0, sekian detik kan nggak kerasa mak pindahnya. Matinya kan nggak kerasa. Oh, ini satu lagi ya. Dari Mbak Karin. Mbak Karin. K2B. Oke. Nah, start simulasi. Oke. Mbak Karin juga bagus nih. Mana perpindahan antar anunya nggak terlalu lama. Perpindahan antar LED-nya. Ya, ya. Ya, seperti itu nanti siapa tahu nanti suatu saat kalian jadi pegawai di Dishub, terus disuruh memprogram lampu lalu lintas yang ada di jalan. Nanti kalian akan menerapkan logika ini. Ya, kita lihat kodenya. Oh ya, ini kodenya Mbak Karin sama seperti Mas Zulfan. Ya, ini terakhir ya. Sudah nggak perlu ngirim chat lagi, nggak apa. Ini terakhir dari siapa? Dari Raka Yusan. Raka Yusan itu IKA berapa itu? 2A atau 2B? Kayak 2B ya. 2B, Pak. Pak. Soalnya kalau 2A saya agak kenal. Karena pernah ngajar sekali. Oke, seperti itu ya. Ya, ini juga bersama, cuma dia ditambah perpindahannya antara lampu merah ke lampu kuning itu 1 detik. Dikasih jeda 1 detik. Oke, terus ini 3 kali, terus ini 5. Ya, seperti itu. Ya, ini terakhir nih Mas Ashraf Eckerman. Ashraf Eckerman ini saudaranya Levi. Ya, semuanya bagus, baik. So ya, sorry, this page is missing. Loh, tiba-tiba hilang. Ya, sorry Mas, nggak bisa ditampilin. Belum dibuat publik mungkin, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yes, yang penting sudah diwakili beberapa project dari Mas Noval, Mas Zulfan, Mbak Karin, dan Mas apa tadi? Raka, Pak. Mas Raka ya. Ya, udah bagus. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya yang sudah
menunjukkan project-nya. Caranya upload gimana ya? Ada ikonnya ya. Ya, seperti itu. Mantap. Ya, sudah publik tapi nggak muncul nanti ya. Oke, ini sudah pada bisa saya kira. Tinggal nanti real implementasinya. Implementasi di lapangan. Karena tidak seperti di simulasi yang masang resistornya gampang, tinggal tempel-tempel saja. Kalau di aslinya itu resistornya harus ditekuk, terus kaki-kaki LED-nya ini harus ditekuk-tekuk lah, itu masukin lubangnya. Lebih enak kalau nyoba langsung, tapi kalau nyoba langsung nggak bisa pakai blok. Bisa disimulat. Ya, ini ya. Lampunya sangat hidup. Ya, hijau. Oke. Oke, 5. Oh ya. Ini hampir sama seperti Mas Noval tadi, dia dikasih jeda 5 nyala 5 detik, mati juga 5 detik. Jadi menurut saya matinya terlalu lama. Jadi kalau pengendaranya orang Indonesia itu kan biasanya nggak sabaran langsung diterabas itu. Ini lebih baik dikurangi saja jadi 0,5 aja untuk low-nya yang di lampu hijau maupun yang di lampu merah ini jangan 3 tapi 0,5 aja. Ya, seperti itu ya. Sudah bagus semua. Ya, seperti itu. Mungkin saya cukupkan untuk kuliah kita pada sore hari ini karena ternyata nggak terasa sudah jam 5:17. Ini kalau hari puasa ini sudah persiapan nyari takjil. Jadi saya akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Sebelumnya ada yang mau tanyakan? Bagi yang belum mencoba, silahkan nanti dicoba sendiri di tempat kalian masing-masing, biar lebih paham. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.